Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safadias dengan NIM 2018-022-0088 akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu manajemen pemasaran usaha kuliner Bali Daha Resto. Nah, sebelumnya mohon maaf saya presentasi sendiri karena kelompok saya, Wiwi Maisarah, sudah tidak aktif kuliah sejak pertengahan semester ini. Baik, langsung saja. Berikut adalah profil usaha dan pemasaran Bali Daha Resto. Bali Daha Resto adalah sebuah restoran berkonsep cukup Jawa dan pendopo yang berdiri pada tanggal 2 Januari 2016. Sebelumnya, Bali Dahar ini memiliki nama Dapur Kamila. Namun karena ada perubahan manajemen, awal tahun 2021, namanya berganti menjadi Bali Dahar Resto. Bali Dahar Resto didirikan oleh seorang wira swasta bernama Ibu Ida Siti. Awal berdirinya usaha ini karena beliau ingin meningkatkan pengalaman dengan membuka usaha baru, yaitu dengan membuka restoran. Restoran ini menyajikan makanan berat khas Indonesia dan memiliki dua jenis fasilitas layanan, yaitu layanan reservasi dan reguler. Sampai sekarang, fasilitas layanan reservasi lah yang paling banyak dipesan. Berikut adalah profilnya. Klasifikasi usahanya adalah usaha menengah, jumlah tenaga kerjanya 13 orang, daerah pemasarannya pemasaran lokal. Jam operasionalnya dari hari Senin sampai Minggu, dari jam 11 pagi sampai jam 8 malam. Alamat usahanya Jalan Ambar Binangun 17, Ranggahan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, DIY. Berikut adalah struktur organisasinya. Untuk owner, tugas dan tanggung jawabnya yaitu mengatur kegiatan yang ada di restoran. Manajemen, satu orang memimpin dan mengarahkan para pegawai supaya kegiatan berjalan seperti standar operasi. Kemudian admin, ada satu orang melakukan pencatatan kegiatan dan pembukuan restoran. Head cook bertanggung jawab dalam proses produksi dan dari bahan baku sampai makanan tersaji. Waiter ada 3 orang, yaitu melayani para tamu atau pelanggan yang datang ke restoran, serta mencatat pesanan dari pelanggan. Barista ada 2 orang, yaitu membuat dan menyajikan minuman pada pelanggan. Cook helper ada 2 orang, yaitu membantu koki dalam menyiapkan makanan. Office boy 1 orang, bertanggung jawab menjaga kebersihan restoran dan membantu memenuhi kebutuhan karyawan restoran. Service area 1 orang, membantu dalam mengeringkan dan menyimpan peralatan makan. Bali Daha Resto ini termasuk usaha berskala menengah, karena struktur organisasi tersebut terbilang sederhana, yaitu pemilik, manajer, dan karyawan tidak ada hubungan kemitraan dengan pihak investor atau yang lainnya. Berikut adalah bauran produknya, dapat dilihat di slide. Kemudian untuk bauran harganya. Bauran harga bervariasi pada makanan antara Rp15.000 sampai Rp210.000 per porsi. Sedangkan untuk minumannya, bauran harga bervariasi antara Rp3.000 sampai Rp10.000 per gelas. Nah, untuk bauran distribusinya, itu usaha Bali Daha Resto ini tidak memiliki cabang. Jadi, Bali Daha Resto yang ada di Jalan Ambar Binangun nomor 17, Ranggahan, Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Bantul, DIY adalah satu-satunya restoran Bali Daha Resto. Untuk bauran promosinya, restoran ini adalah dengan brosur, kartu nama, banner, baliho, dan promosi lewat sosial media. Nah, berikut adalah tabulasi kepuasan Bali Daha Resto. Berdasarkan dari perhitungan pada tabulasi mengenai kepuasan konsumen terhadap makanan, minuman, karyawan, dan area parkir, maka dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat kepuasan konsumen terhadap restoran Bali Daha Resto yaitu dalam kategori sangat puas. Kami juga telah mengumpulkan data dan memperoleh 12 saran dan pesan terhadap Bali Daha Resto. Itu dari keseluruhan ulasan responden adalah positif atau tidak ada yang kecewa dan dukungan terhadap restoran agar terus meningkatkan kemajuan dan perkembangan restoran. Jadi, kami menilai bahwa restoran ini merupakan restoran yang telah memiliki brand image yang baik dalam pandangan konsumen, serta dapat terus mempertahankan konsumennya jika kepercayaan konsumen tersebut terus dijaga dan kualitas tetap diutamakan dan ditingkatkan.
Nah, berikut adalah analisis SWOT-nya. Untuk kuadran satunya, usaha ini memiliki peluang untuk kuadran satunya, usaha Bali Dahar Resto ini berada dalam situasi yang menguntungkan dari segi pandangan responden terhadap restoran. Usaha Bali Dahar Resto memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan dan perkembangan usaha, yakni kebijakan dengan strategi agresif, yaitu memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan ancaman dan kelemahan. Untuk kuadran 2-nya, meskipun menghadapi ancaman, yaitu ketidakbagusan manajemen dalam mempromosikan restoran, usaha ini masih memiliki kekuatan dari segi internal, yaitu mampu menarik pelanggan dengan kebersihan dan desain ruangan yang bagus, layanan reservasi, harga dan rasa masakan yang memuaskan, serta lokasi yang strategis. Oleh karena itu, kami menilai strategi yang perlu diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang. Strategi peluang jangka panjang dengan diversifikasi produk atau pasar. Untuk kuadran 3-nya, usaha ini memiliki peluang pasar yang sangat besar. Dilihat dari lokasi yang strategis, pasti banyak sekali orang-orang yang melewati dan meliriknya. Apalagi ruangannya yang bersih dan fotogenik dengan nuansa budaya Jawa membuat restoran ini memiliki peluang dalam menambah jumlah pelanggan. Meskipun masalah internal mengancam usaha, di mana masalah internalnya di sini adalah ketidakbagusan manajemen dalam mempromosikan restoran. Oleh karena itu, fokus strategi usaha ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal. Yang untuk kuadran 4-nya, situasi tidak menguntungkan di sisi keberlanjutan usaha ini, yaitu usaha mendapat ancaman dan kelemahan internal juga eksternal. Kelemahan internalnya yaitu kurang promosi, membuat restoran kurang banyak didatangi pengunjung sehingga kurang mendapatkan income. Dan kelemahan eksternalnya yaitu banyaknya restoran lain yang memiliki menu yang sama tapi harga lebih murah dari restoran ini. Sehingga strategi yang harus dilakukan adalah strategi turnaround, seperti pergantian manajemen dan memasukkan strategi baru dalam pemasaran. Seperti strategi pemasaran limited product and time yang dimana restoran memiliki masakan khas sendiri. Untuk strategi pengembangannya, berikut adalah strategi manajemen pemasaran oleh pemilik usaha Bali Dahar Resto. Yang pertama yaitu strategi pengembangan produk, yaitu mengembangkan variasi produk seperti menu paket personal, paket family, paket aneka udang, aneka ayam, aneka sup, sayur, cumi, dan aneka snack. Sedangkan pengembangan produk minuman meliputi minuman dingin dan hangat. Yang kedua yaitu strategi penetapan harga. Penetapan harga bervariasi adalah salah satu strategi yang dilakukan Bali Dahar Resto dengan mereka memberikan harga yang berbeda untuk setiap paket dan masakan. Misalnya dalam menu aneka ayam saus padang harganya 29.000 untuk bertiga, ayam saus padang 23.000, dan ayam bakar 17.000. Karena strategi ini, pelanggan akan membeli ayam saus padang atau saus madu jika ingin membeli masakan ayam lebih banyak karena lebih murah. Sedangkan bagi pelanggan yang ingin membeli hanya seporsi, maka akan memilih ayam bakar. Tapi kembali lagi pada pilihan dan selera pelanggan. Kemudian strategi konsep tata ruang. Suasana restoran ini dibuat seperti rumah adat Joglo. Alasannya adalah karena owner adalah orang asli Jogja dan ingin melestarikan budayanya. Untuk strategi konsep tata ruangnya, untuk meja, kursi, tempat lesehan, dan room meeting juga didesain dengan konsep rumah adat Joglo. Tiap meja dan kursi bisa untuk lebih dari 2 orang agar pelanggan bisa datang dengan membawa banyak orang. Nah, kesimpulannya adalah hasil penelitian menyimpulkan bahwa analisa kelayakan bisnis sudah bisa dikatakan baik, namun segi manajemen pemasaran masih belum sempurna.
Untuk strategi manajemen operasional dan produk telah dianggap baik, sedangkan strategi pemasaran atau promosi dianggap kurang efektif dan menyebabkan Balai Daha Resto ini sepi pelanggan. Untuk layanan regulernya, berdasarkan wawancara pada pemilik, dapat disimpulkan bahwa ada 3 strategi manajemen pemasaran yang telah dilakukan, yaitu strategi pengembangan produk, penetapan harga, dan strategi konsep tata ruang. Dari hasil survei terhadap respon konsumen mengenai restoran Balai Daha Resto, adalah restoran yang memiliki brand image yang dikenal konsumen dalam kategori sangat baik dan sangat puas secara keseluruhan. Baik, sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.